Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Purworejo, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Waka MTS Negeri 1 Purworejo, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTS Negeri 1 Purworejo beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, dan juga anak-anakku semua, calon siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Purworejo tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Untuk itu mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan penerangan buat kita semua, sehingga kita dapat hidup bahagia baik di dunia dan di akhiratnya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia. Amin. Anak-anakku semua, perkenalkan, nama saya Bapak Saiful Imaduddin SPD, Guru Bimbingan dan Konseling MTS Negeri 1 Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tata krama dan tata tertib siswa MTS Negeri 1 Purworejo. Sebelum saya bacakan apa yang ada di dalam tampilan, perlu saya sampaikan bahwa setiap apapun itu lembaga, apalagi sekolah, perlu diadakan tata tertib agar supaya proses pembelajaran khususnya itu dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu, tata tertib yang ada di MTS Negeri 1 Purworejo ini dalam rangka membantu proses kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 1 Purworejo. Kalau tidak ada tata tertib, maka nanti kelancaran dalam pembelajaran akan terganggu. Untuk itu, perlu adanya sebuah tata tertib. Langsung akan saya bacakan tata tertib ini, walaupun nanti sekilas karena banyaknya materi, namun hanya sebentar karena waktu yang ada hanya 30 menit bahkan kurang. Langsung saja, yang pertama tentang tata tertib siswa MTS Negeri 1 Purworejo. Pasal 1, pelaksanaan pembelajaran. Semua siswa wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan program yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh madrasah. Pasal 2, waktu belajar. Waktu belajar 1, pelajaran dimulai pukul 7.00, di mana terdiri dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Ini ada 9 jam mata pelajaran yang setiap pelajarannya adalah 40 menit. Hari Jumatnya ada 6 jam pelajaran, di mana setiap pelajarannya adalah 40.
hari Sabtu. Ini ada 8 jam pelajaran. Setiap pelajarannya adalah 40 menit. Kemudian pasal 3, hadir di madrasah di dalam kelas dan waktu istirahat. A. Hadir di madrasah. 1. Setiap siswa wajib hadir di madrasah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Siswa yang terlambat tidak dibenarkan langsung masuk ke dalam kelasnya sebelum mendapat izin tertulis dari Bapak atau Ibu guru piket. 3. Siswa yang hadir di madrasah pukul 07.01 sampai dengan 07.10 mendapatkan poin pelanggaran. Ini poinnya 5. Selanjutnya diperbolehkan masuk kelas mengikuti pelajaran jam pertama. 4. Siswa yang hadir di madrasah lebih dari pukul 07.10 menit wajib melapor guru piket dan melaksanakan tugas dari guru piket dan selanjutnya mengikuti pelajaran yang kedua dan tetap mendapatkan poin pelanggaran. 5. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara resmi lainnya. 6. Pada saat upacara berlangsung, siswa yang terlambat tidak boleh langsung masuk atau bergabung ke dalam barisan. Akan tetapi, membentuk pasukan tersendiri yang tepatnya nanti mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru. 7. Saat upacara bendera selesai, pasukan siswa yang terlambat dilarang membubarkan diri sebelum mendapat izin dari Bapak Ibu guru piket. 8. Siswa yang terlambat diberi poin pelanggaran dan sanksi. Ini 5. B. Di dalam kelas. 1. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, siswa wajib segera masuk ke kelas masing-masing dengan tertib dan langsung membaca doa pembukaan bersama-sama dipimpin oleh salah satu pengurus kelas. Ini nanti doa terlampir. 2. Siswa harus mengikuti setiap mata pelajaran dengan tertib dan patuh kepada nasihat Bapak Ibu guru mata pelajaran yang berlangsung. 3. Jika ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir, biasanya ada tugas, Bapak Ibu guru ada tugas lain sehingga tidak bisa masuk ke dalam kelas, maka salah satu pengurus kelas wajib menghubungi guru piket yang untuk mendapatkan arahan atau petunjuk selanjutnya. 4. Siswa dilarang membuat gaduh baik di dalam ataupun di luar kelas. 5. Siswa dilarang membawa benda atau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan proses kegiatan belajar. 6. Siswa dilarang meninggalkan kelas tanpa izin dari guru mata pelajaran. 7. Siswa yang mendapat tugas piket kelas harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 8. Siswa mengikuti sholat duha sesuai jadwal yang telah ditentukan. 9. Siswa wajib sholat duhur berjamaah di Masjid MTS Negeri 1 Purworejo. 10. Setelah pelajaran terakhir ditutup dengan bacaan doa secara bersama-sama dipimpin oleh pengurus kelas. Biasanya adalah ketua kelas. Waktu istirahat. 1. Semua siswa diharapkan berada di luar kelas. Ini supaya refreshing. Untuk selanjutnya, karena materinya banyak, saya ringkaskan yang penting-penting saja. Sekarang pasal 11 yaitu kredit pelanggaran siswa. Sanksi pelanggaran atau hukuman.
Satu, siswa yang mendapat kredit poin 30-40, orang tua atau wali dipanggil dan mendapatkan peringatan pertama dari madrasah. 2. Siswa yang mendapat kredit poin 41-60, orang tua dipanggil dan mendapatkan peringatan kedua dari madrasah. Yang ketiga, siswa yang mendapat kredit 61-80, orang tua atau wali dipanggil dan mendapat peringatan ketiga dari madrasah. 4. Siswa yang nilai pelanggarannya mencapai 100 akan dikembalikan kepada orang tua. Dan nanti pada pelanggaran kredit yang 75 itu siswa tidak naik kelas. 5. Setiap nilai pelanggaran akan mempengaruhi terhadap siswa yang bersangkutan baik dalam kenaikan kelas maupun ujian maupun kelulusan ujian. Pasal berikutnya yaitu pasal 12 yaitu lain-lain penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh yang terkait agar ikut memenuhi tata tertib siswa. 3. Tata tertib ini ditetapkan oleh madrasah dan berlaku sejak tanggal diumumkan. Kemudian akan saya sampaikan tentang sanksi pelanggaran tata tertib siswa. Yang pertama, jika siswa melanggar maka ada poinnya. Yang pertama adalah tidak membawa buku saku. Ini poinnya 5. 2. Menghilang buku saku. Poinnya 10. 3. Rambut tidak sesuai ketentuan. Poinnya 5. 4. Terlambat hadir di madrasah. Poinnya 5. 5. Siswa putra menggunakan anting-anting, kalung, dan gelang. Poinnya 5. 6. Berpakaian tidak sesuai ketentuan. Poinnya 5. 7. Tidak mengikuti upacara bendera. Poinnya 5. 8. Tidak mengikuti sholat jamaah yang ditentukan. Poinnya 5. 9. Coret-coret dinding, meja, kursi, dan sarana madrasah. Ini biasanya pakai tipek atau yang lain, pakai spidol. Ini poinnya 10. Kemudian pokok-pokok silahkan Anda baca. Yang sering juga adalah membolos, poinnya 10. Kemudian tidak ikut ekstra pramuka, ada 5. Dan selanjutnya silahkan untuk dibaca sendiri. Silahkan untuk dicermati. Saya akan membacakan yang poin-poin besar, yang ini biasanya dilakukan oleh anak-anak. Semoga anak yang baru ini anaknya rajin semuanya, tidak ada yang melakukan pelanggaran. Misalnya yang untuk nomor 22, membawa rokok, merokok di luar madrasah dengan memakai atribut madrasah. Ini hati-hati, poinnya 50. 23, pacaran atau berduaan dengan lawan jenis, poinnya 50 juga. 24, merusak fasilitas madrasah, poinnya 50. 25, yang sering ada juga yang berkelahi mencuri dalam madrasah, ini poinnya 50. 26, berjudi di lingkungan dan di luar madrasah, ini 50. 27, membaca, menyimpan, membawa buku penuh, dan membawa senjata tajam, ini 50. 2. Selanjutnya nomor 28, membawa HP tanpa perintah guru, poin 50. Ada membawa HP tapi ada perintah dari guru, ini silakan, walaupun membawa HP-nya pada saat jam pelajaran guru tersebut. Kalau tidak ada perintah guru maka boleh. Kemudian 29, mencuri di luar madrasah dan kepolisian, maka poinnya 100, ini dibandingkan orang tua. Terbukti membawa teman atau keroyokan juga 100. Satu, menyimpan dan mengejarkan, mengkonsumsi obat terlarang dan minuman yang terlarang, ini juga 100. 32, perzinaan 100. 33, memukul guru dan pegawai 100. Dan yang terakhir 34, menikah, ini juga 100. Kemudian keterangan satu penilaian. A, yang berhak melakukan penilaian adalah guru, wali kelas, termasuk kepala madrasah. B, penilaian ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. C, bila poin yang ditentukan tidak ada,
disesuaikan dengan poin yang sejenis atau sebanding. D. Pelanggaran berupa materi wajib mengganti, misalnya memecahkan kaca, ini wajib mengganti kacanya. E. Melukai, mencederai orang lain, ini berarti langsung mengganti ongkos pengobatannya sampai selesai, sampai sembuh. Kemudian berikutnya ini sanksinya, poin A, poin 25 sampai 30, ini siswa membuat surat pernyataan tertulis. 31 sampai 40, orang tua siswa dipanggil panggilan yang pertama. 42 sampai 60, orang tua dipanggil yang kedua. 60 sampai 80, orang tua dipanggil yang ketiga. Dan yang terakhir adalah poin 100, ini dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya kami sampaikan tentang poin prestasi. Ya, di samping ada poin pelanggaran, ada juga poin prestasi. Ini bisa dilihat pada tampilan ini. Misalnya sebagai pengurus kelas, ketua, sekretaris, bendahara, ini 5. Pengurus OSIS 5. 3 pengurus PKS, PMR. Kemudian asisten pramuka atau dewan penggalang juga 5. Kemudian yang nomor 6, ranking 1 kelas paralel, ini maksudnya kelas 7A, 7B, 7C sampai 7E, kok dia dapat ranking, maka dia mendapatkan poin 25. Dan ranking 2 di kelas paralel, maka mendapatkan poin 15. Yang ketiga, yang ranking 3 kelas paralel, maka mendapatkan poin 10. 9, ranking 1 di kelasnya, ini poin 15. Ranking 2 di kelasnya poin 10, ranking 3 di kelasnya poin 5. Kemudian ada juga yang nomor 12 menjadi juara 1 tingkat desa atau kelurahan. Ada poin 10, juara 1 tingkat kecamatan ada 15, juara 1 tingkat kabupaten 25, menjadi juara 1 tingkat karesidenan 35 poin, menjadi juara tingkat 1 provinsi mendapat 50 poin, dan yang menjadi juara 1 tingkat nasional ini mendapatkan poin 75. Kemudian poin prestasi ini 1 poin 60 sampai 70 mendapatkan uang pembinaan 100.000. Poin 71 sampai 80 mendapat uang pembinaan 150.000. 3 poin 81 sampai poin 90 mendapatkan uang pembinaan 200.000, dan yang poin ke 91 sampai 100 mendapatkan uang pembinaan 250.000 rupiah. Anak-anakku semua yang saya cintai, ini gambaran tentang tata tertib yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Purworejo. Terima kasih, ini bagian akhir dari materi yang saya sampaikan, terutama mengaitkan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ketika masuk kelas maka pengurus kelas wajib memimpin doa, yaitu doa ketika awal pelajaran. Ini doanya, nanti caranya adalah salah satu dari pengurus atau ketua kelas memimpin doa. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa ketika doa pembuka pelajaran. Setelah selesai, nanti kamu ikuti pelajaran berikutnya. Ketika pelajaran sudah berakhir, pada jam terakhir, maka ada doa yang harus kamu baca juga, yaitu doa menutup pelajaran. Nanti salah satu pengurus atau ketuanya memimpin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa mengakhiri pelajaran. Demikian apa yang sudah kami sampaikan, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nanti seandainya ada hal-hal yang belum diketahui, dipahami, dan dimengerti, bisa berkonsultasi dengan saya, Bapak Saiful Imaduddin SPD, sebagai pemateri tata tertib pada kesempatan ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian untuk menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Purworejo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.